Novel Hypnotic Killer karya Eko Hartono. Kisah dimulai dari seorang mahasiswa yang sibuk di tengah malam. Seorang mahasiswa sekaligus penulis amatir yang berharap suatu saat nanti karyanya mampu mendobrak dunia kepenulisan. Wahyu Saputro, pemuda 23 tahun, seorang mahasiswa psikologi semester 7 dan memiliki pikiran rasional. Dia tidak percaya adanya hantu maupun tahayul-tahayul yang beredar luas di masyarakat. Tetapi, tak bisa dipungkiri dalam hatinya terselip rasa was-was dan penasaran atas hal-hal goib dan tahayul. Wahyu selalu teringat akan cerita dari teman-temannya di kampus tentang penampakan makhluk halus, meskipun cerita itu belum terbukti benar. Sebagai bentuk usaha, Wahyu sudah sering mengirimkan karya cerpen pada media Metropolitan Post, berharap karyanya diterima dan diterbitkan. Pagi itu, Wahyu sudah tiba di depan kantor redaksi Metropolitan Post. Dirinya langsung menuju ke ruang kerja direktur yang pagi itu masih relatif sepi. Sangat kebetulan, pagi itu Wahyu melihat Dudi, seorang redaktur yang menangani rubrik cerpen, sudah standby di mejanya. Tampang Dudi yang sangat sinis sudah cukup mencekam, perawakannya gemuk, hitam, dan pendek. Wahyu menjadi harap-harap cemas. Jantungnya berdebar-debar ketika kakinya melangkah menghampiri meja Dudi. Melihat tampang Dudi yang sangar, rasanya Wahyu lebih suka menghadapi dosen killer daripada Dudi. Meski begitu, Wahyu tetap menyapanya. Semalam saya kirim lagi satu tulisan, Mas. Apakah sudah dibaca? Belum. Jawab Dudi singkat. Mendengar itu, Wahyu memohon pada Dudi untuk membacanya. Ia sangat yakin karyanya kali ini sudah sesuai dengan kriteria yang pernah Dudi sampaikan dan akan layak muat. Namun, Dudi malah balik memarahinya dan meminta Wahyu untuk tidak mengganggunya. Dudi bersikeras bahwa untuk memuat sebuah cerpen sudah ada aturannya dan mekanismenya sendiri. Tetapi Wahyu tak kalah keras kepalanya. Ia tetap yakin bahwa cerpennya layak muat. Ia memohon pada Dudi untuk membaca cerpennya. Dudi mulai kesal. Ia beranjak dari kursinya dan pergi niat hati menghadiri Wahyu. Hanya saja Wahyu justru mengikutinya dan tetap memohon kepadanya. Pada akhirnya, Dudi membentak Wahyu cukup keras dan pergi dari sana. Wahyu akhirnya diam. Sejenak rasa penasaran sedikit menyelimutinya. Apakah cerpennya ada dalam kontak masuk atau tidak? Akhirnya, Wahyu diam-diam pergi menuju meja Dudi untuk mengeceknya. Ia sedikit berdebar. Dari deretan surat elektronik yang masuk, tak ada satupun namanya tercantum. Padahal, ia sudah memastikan bahwa email cerpennya terkirim. Dalam kotak spam pun tidak ada. Akhirnya, Wahyu mencoba membuka kotak sampah. Matanya terbelalak ketika melihat file cerpen miliknya berada di kotak sampah beserta email penulis lainnya. Sejak saat itu, Wahyu benar-benar kecewa dan kesal karena merasa tidak dihargai. Bahkan, ceritanya tidak dibaca, namun Dudi sudah menilainya tak layak untuk muat. Beberapa waktu berlalu. Usai jam kuliah, Wahyu menyempatkan diri untuk berjalan-jalan mengikuti kemana kakinya melangkah. Tanpa disadari, kakinya membawa Wahyu sampai pada tempat yang dipenuhi dengan barang-barang antik dan bekas, yaitu Pasar Loak. Terdapat banyak stan yang menjual berbagai barang, dari buku-buku bekas, perkakas rumah tangga bekas, peralatan kantor bekas, sampai pakaian bekas. Wahyu terus melangkah sampai matanya tak sengaja melihat sebuah benda yang menarik matanya. Sebuah benda berwarna hijau tua yang diletakkan di atas meja depan toko. Sebuah mesin ketik.
Wahyu segera dihampiri oleh pemilik toko yang menanyakan apakah dirinya tertarik dengan mesin ketik tua itu. Sang pemilik toko menjelaskan bahwa mesin ketik tua itu dahulunya milik seorang penulis terkenal. Dari mesin ketik itu lahir ribuan karya yang hebat. Mesin ketik ini dipercaya membawa berkah. Menurut sang pemilik toko, penulis muda yang baru saja meniti karir akan mendapatkan keberuntungan. Karirnya akan menjelit dan karyanya akan cepat sukses. Wahyu berpikir, bukan soal sejarahnya, melainkan mengapa dirinya tidak mencoba menulis dengan mesin ketik. Ia tak perlu repot-repot merental warnet untuk membuat cerpennya. Pada akhirnya, setelah tawar-menawar, Wahyu berhasil membeli mesin ketik tua itu dengan harga Rp50.000 dari harga Rp80.000. Wahyu segera membawa pulang mesin ketik itu dan mencobanya di rumah. Seharian Wahyu menghabiskan waktu dengan mengetik menggunakan mesin ketik itu. Entah karena masih kagok atau belum mendapat ilham, Wahyu belum menghasilkan karya apapun meski ia sudah menghabiskan berlembar-lembar kertas. Akhirnya, Wahyu memutuskan untuk beristirahat sejenak dan tidur. Dalam tidur itu, Wahyu memimpikan suatu insiden pembunuhan dari seorang penulis yang menggunakan mesin ketik sama dengan milik Wahyu. Penulis itu dibunuh dan mayatnya diseret menuju suatu tempat. Wahyu terbangun ketika mendengar suara azan maghrib. Keesokan hari, Wahyu kedatangan tetangga baru. Ia datang menghampiri Wahyu dan memperkenalkan diri dengan sopan. Ia adalah seorang pria tua bernama Rasmanto. Pria nampak bijak dan ramah. Wahyu dan Rasmanto mengobrol sejenak. Dari obrolan itu, Rasmanto tahu jika Wahyu adalah seorang penulis. Ia dengan baik memberikan Wahyu saran genre yang jarang digeluti orang, yaitu genre misteri. Wahyu menerima saran itu dengan baik. Sesampainya di rumah, Wahyu segera menghadap mesin ketiknya. Namun, belum ada satu ide pun yang hampir di otaknya. Wahyu bingung, cerita seperti apa yang harus ia tulis. Apakah cerita detektif seperti Sir Arthur Conan Doyle, Sidney Sheldon, atau Stephen King? Wahyu tak tahu mana yang harus dijadikan acuan. Wahyu memejamkan matanya, berpikir peristiwa apa saja yang pernah dialaminya. Saking tenggelam dalam pikirannya, tak terasa jiwa Wahyu melayang dengan sendirinya. Ia mengalami peristiwa yang aneh dan ganjil. Dirinya seperti sedang menyaksikan suatu pengalaman luar biasa. Ia melihat ada peristiwa pembunuhan yang menimpa seorang gadis muda. Gadis itu dibunuh oleh sosok misterius yang diliputi dendam. Ia dibantai oleh sosok itu. Wajahnya disayat pisau, perutnya robek selebar 5 cm hingga organ dalamnya keluar, dan pada alat kelaminnya tertancap sebilah pisau. Sang pembunuh kemudian pergi tanpa meninggalkan jejak. Setelah mendapat ilham ini, Wahyu segera menuangkannya dalam ketikan dan diberi judul Gadis Diskotik. Esok pagi, Wahyu segera mendatangi Dudi untuk menyerahkan naskah cerpennya. Seperti hari-hari sebelumnya, lagi-lagi Wahyu mendapat penolakan keras dari Dudi. Bahkan kali ini sampai terjadi perdebatan kecil di antara Wahyu dan Dudi. Tapi Mas, tolong baca dulu naskah saya ini. Kali ini saya yakin cerpen saya layak untuk dimuat. Mohon Wahyu. Kamu tidak dengar? Saya tidak bisa menerima naskah ketikan. Sudah, pergi sana. Jangan ganggu saya. Kenapa sih Mas nyolot banget sama saya? Kenapa setiap kali saya mengirim naskah selalu ditolak? Padahal Mas belum baca. Mas bahkan tega membuang semua naskah kiriman saya melalui email ke dalam tong sampah. Wahyu dan Dudi sempat terlibat adu mulut. Sampai Dudi akhirnya meraih lembaran naskah Wahyu dan melemparnya ke udara, membuangnya seperti sampah. Wahyu mengatupkan gerahamnya, wajahnya berubah memerah diliputi amarah. Perasaan geram dan kecewa bergumpal-gumpal di dadanya. Mas ini benar-benar kejam, arogan. Kenapa Mas tidak mau menghargai karya saya?
Susah payah saya menulis karya, tapi baca sedikit saja tidak mau. Begitu rendahkah saya di mata Mas? Seru Wahyu dengan lantang menumpahkan kekesalannya. Di sisi lain, ada seorang wanita yang menyaksikan seluruh kejadian itu. Dialah Firda, seorang gadis sepantaran Wahyu yang bekerja di Dex Berita. Ia merasa iba pada Wahyu. Ia tahu pemuda itu kerap datang untuk memperjuangkan karyanya. Tiba-tiba, ia diliputi rasa penasaran, ingin tahu seperti apa hasil tulisan Wahyu. Alhasil, Firda memungut lembaran-lembaran naskah cerpen itu dan membacanya. Tak disangkanya, cerpen itu ternyata sangat bagus. Ia sampai berinisiatif menyalin cerpen itu ke bentuk digital, lalu mengirimkannya melalui email pada Dudi. Dudi sempat protes pada Firda karena wanita itu mengirimnya file cerpen Wahyu. Mereka terlibat adu argumen kecil untuk sesaat. Firda bersikeras cerpen Wahyu layak muat hingga mempertaruhkan jabatannya. Mendengar itu, Dudi dilanda galau. Akhirnya, ia menyetujui permintaan Firda dan membaca cerpen Wahyu. Singkatnya, Dudi pada akhirnya mengakui cerpen Wahyu layak muat dan menerbitkannya untuk mengisi rubrik cerpen di koran pekan depan. Begitu mengetahui cerpennya dimuat dalam koran, Wahyu tentu senang dan tidak percaya. Ia buru-buru pergi ke kantor Metropolitan Post untuk berterima kasih pada Dudi karena telah memuat cerpennya. Dudi berkata padanya untuk berterima kasih pada Firda. Dialah yang meminta Dudi untuk membaca dan memuat cerpennya. Wahyu berjalan mendekat ke meja Firda. Dia merasa perlu mengudapkan terima kasih pada gadis yang telah menolongnya itu. Ketika kedua mata mereka bertemu, mereka sama-sama tersipu. Keduanya tampak kikuk. Mereka berbincang beberapa saat. Dalam pembicaraan itu, Wahyu mengajak Firda untuk makan siang bersama sebagai rasa terima kasih. Awalnya Firda menolak, tapi Wahyu terus mendesaknya sampai akhirnya Firda menerima ajakan itu. Di keesokan siang, mereka makan bersama di restoran dekat kantor Firda berada. Mereka makan sembari mengobrol santai, membicarakan diri masing-masing dari mulai usia sampai hobi yang mereka sukai. Wahyu dengan ringan bercerita tentang keluarga dan masa kecilnya di kampung serta suka dukanya menjadi mahasiswa perantauan. Firda lebih banyak menjadi pendengar. Ia hanya bercerita sesekali saja. Dirinya memang gadis pendiam dan tak banyak tingkah. Dari pembicaraan ini pula, Wahyu tahu jika hobi mereka sama, yakni membaca. Seusai makan, Wahyu meminta izin pada Firda untuk mengajaknya keluar lagi jika ada waktu luang. Firda mengizinkannya, tetapi ia tidak dapat berjanji. Beberapa waktu berlalu, sebuah pembunuhan terjadi di dalam rumah di ujung jalan Dharma Wangsa. Banyak warga berkerumun, polis lain telah dipasang mengelilingi rumah, menahan orang tak berkepentingan untuk masuk. Seorang gadis bernama Safira yang dijuluki gadis diskotik oleh warga terbunuh dengan cara sangat sadis. Dia mati dalam posisi duduk bersandar. Wajahnya dipenuhi sayatan, kedua payudaranya berlubang, dan pada alat kelaminnya tertancap pisau dapur. Polisi semakin kesulitan mengidentifikasi pelaku sebab TKP yang sangat bersih, atau dengan kata lain, pelaku tidak meninggalkan jejak. Di sisi lain, Firda yang duduk di Dex Berita tentu mendapat kiriman berita ini dari wartawan. Berita itu diberi judul oleh sang wartawan, "Gadis diskotik dihabisi pembunuh misterius." Firda merasa ada yang aneh dari judul itu. Ketika membaca berita itu, Firda merasa seperti pernah membaca tulisan yang mirip sebelumnya. Awalnya, ia tidak tahu mirip dengan apa sampai pikirannya terpusat pada cerpen Wahyu yang pernah dibacanya. Dengan galau, Firda membuka file cerpen itu dan membaca ulang. Firda bergidik setelah membaca kalimat demi kalimat dalam cerpen itu. Ketika dibandingkan dengan kasus pembunuhan itu, Firda menemukan jika kasus dalam cerpen dan peristiwa pembunuhan gadis diskotik ini memiliki kronologi dan tokoh yang sama persis. Firda tentu berpikir kemana-mana, namun ia menepisnya dan berpikir jika Wahyu bukanlah orang yang jahat. Beberapa hari kemudian, Wahyu datang ke kantor Metropolitan Post untuk mengirim naskah cerpen. Sama seperti cerpen sebelumnya, Wahyu mendapat ilham melalui mimpi.
Setelah menyerahkan naskah itu, Wahyu bergegas menghampiri meja Firda dan berbasa-basi sedikit. Hai Fir, lagi sibuk nih. Iya nih, banyak berita yang masuk. Kamu baru menyerahkan cerpen terbaru ya, Yu? Iya, baru semalam jadi. Firda menanyakan tentang apa kali ini cerita itu. Wahyu menerangkan jika kali ini cerpennya berkisah tentang seorang guru SMP bernama Rahmat yang tewas akibat dipatok ular. Namun, cerita ini memiliki pesan moral tentang dedikasi dan kepercayaan yang kerap disalahgunakan manusia. Penjelasan dari Wahyu membuat Firda takjub. Bahasa yang digunakannya penuh dengan nilai kebajikan. Dari sini, Firda berpikir jika Wahyu jauh dari kesan sosok kejam dan namun cerita ini memiliki pesan moral tentang dedikasi dan kepercayaan yang kerap disalahgunakan manusia. Penjelasan dari Wahyu membuat Firda takjub. Bahasa yang digunakannya penuh dengan nilai kebajikan. Dari sini, Firda berpikir jika Wahyu jauh dari kesan sosok kejam dan bengis. Semua itu hasil dari pengamatan dan refleksi kehidupan sosial masyarakat. Beberapa hari berselang, Firda kembali menerima laporan berita kematian seorang guru SMP swasta di daerah Kebayoran Baru. Mulanya, Firda menganggap berita itu hanya sebuah berita biasa. Tetapi, ada yang terasa aneh dan ganjil setelah membaca berita itu. Firda teringat pada cerpen kedua Wahyu yang menceritakan tokoh seorang guru. Dalam cerpen itu, dikisahkan seorang guru tewas dipatok ular berbisa. Cerita yang sama dengan laporan berita yang baru saja diterimanya. Bulu kuduknya berdiri, wajahnya pucat dan tegang. Firda kembali menemukan kesamaan antara cerpen Wahyu dengan kejadian nyata. Apakah ini bisa disebut kebetulan? Dia yakin Wahyu pasti akan menyangkal kalau dia kenal dengan guru yang mati dipatok ular itu. Karena saat Firda menanyakan perihal gadis diskotik itu, Wahyu juga tak kenal dengan korban. Hari ini, Wahyu ingin menghabiskan waktu bersama Firda. Kebetulan Firda sedang berlibur suatu hari. Hari ini, Wahyu ingin menghabiskan waktu bersama Firda. Kebetulan Firda sedang berlibur satu hari. Wahyu tak akan menyia-nyiakan kesempatan ini dan akan mengajak Firda jalan-jalan keluar. Di titik ini, Wahyu telah menaruh rasa pada Firda. Gadis itu adalah gadis yang selama ini diidamkannya. Dia sangat menyukai gadis itu, bahkan kedua orang tua Firda telah menerima Wahyu dengan baik. Kini tinggal Wahyu melakukan pendekatan pada Firda. Dia ingin menyelami sedalam apa isi hati gadis itu. Sementara bagi Firda, jalan-jalan ini akan dijadikan ajang interogasi dan informasi. Dia ingin mengorek keterangan sedalam mungkin keterkaitan antara Wahyu dengan dua peristiwa kematian yang terjadi. Di awal, Firda hanya bertanya seputar proses menulis, namun lama-kelamaan Firda cukup mendesak Wahyu. Bagaimana jika kisah dalam cerpen Wahyu benar-benar terjadi dalam dunia nyata? Wahyu hanya menjawab, Ya, bisa saja itu terjadi. karena menurut Wahyu, cerita cerpen ataupun novel hanyalah daur ulang kehidupan nyata. Firda menanyakan lagi, Meskipun cerita fiksi itu benar-benar sama dengan kejadian nyata, baik dari setting, nama tokoh, bahkan kronologi kejadiannya. Kalau itu sih namanya bukan cerita fiksi, tapi cerita nyata. Cerita yang diambil dari kisah nyata. Tapi cerita ini lebih dulu muncul daripada kejadian sebenarnya. Maksudmu? Tiba-tiba, Firda takut jika Wahyu mengetahui maksud pertanyaannya. Benar saja, Wahyu bertanya, apakah Firda membicarakan cerpennya? Firda mengalihkan pembicaraan dengan berkata tidak. Ia hanya berandai-andai saja. Untungnya, Wahyu tidak curiga. Sebelum mereka pulang, Wahyu mengajak Firda untuk makan di kafe terdekat. Singkat cerita, mereka makan bersama di sebuah kafe. Tapi, rencana itu kandas ketika Wahyu tiba-tiba kesurupan. Setelah sadar, mereka memutuskan untuk pulang. Keesokan harinya, Firda bangun kesiangan. Akibatnya, ia tertinggal bus trans. Mau tak mau, ia menaiki taksi demi datang ke kantornya.
Saat mobil taksi yang ditumpanginya melewati kafe yang kemarin disinggahi bersama Wahyu, Firda jadi penasaran apa yang terjadi setelah melihat orang-orang berkerumun di kafe itu. Ketika mengintip, Firda melihat body bag yang diletakkan di atas ranjang dorong. Apakah ini berarti terjadi kasus pembunuhan lagi? Sesampainya di kantor, Firda langsung mengecek semua laporan berita yang masuk dan salah satu laporan itu berisi tentang kejadian pembunuhan di kafe yang dilewatinya. Korbannya adalah sang pemilik kafe. Sekujur tubuhnya dicacah senjata tajam dan pada dadanya membekas lukas dalam 3 cm. Jasadnya ditemukan oleh pegawainya yang datang paling pagi. Tak lama, Firda dihampiri rekannya yang menanyakan Dudi. Ia berkata jika Wahyu datang dan telah mengirimkan naskah. Firda terkejut, bukankah kemarin ia sakit? Sekarang sudah mengirimkan cerpen lagi. Penasaran, Firda membaca cerpen ketiga Wahyu. Setelah membacanya, Firda lagi-lagi terkejut setelah mendapati bahwa kisah cerpen itu sama persis dengan peristiwa pembunuhan yang menimpa laki-laki pemilik kafe. Nama pemilik, nama kafe, serta lokasi yang waktu kejadian semuanya sama. Pada saat itu juga, Firda meraih tasnya dan pergi ke rumah Wahyu untuk memastikan hal ini. Sesampainya di rumah Wahyu, Firda tak menemukan siapapun. Yang ia temukan hanyalah baju bernoda darah, baju Wahyu yang dikenakannya kemarin. Bagaimana bisa baju itu bernoda darah? Di sisi lain, polisi yang menangani 3 kasus kematian ini benar-benar dibuat pusing. Bagaimana bisa kasus ini terjadi dalam waktu berdekatan? Apakah ketiga kasus ini memiliki keterkaitan satu sama lain? Satu-satunya hal yang sama dari ketiga kasus ini adalah ditemukannya koran Metropolitan Post di dekat TKP. Salah satu petugas menemukan petunjuk dari koran itu. Saya sudah membaca seluruh isi koran ini, Pak. Tadinya saya pikir petunjuk itu ada pada gambar atau berita, tapi ternyata tidak. Saya menemukan petunjuk itu justru dari sebuah cerpen. Rafli, seorang polisi yang mengetuai penyelidikan ini tentu tidak percaya. Ia sedikit terkejut setelah mendengar bahwa petunjuk itu datang dari sebuah cerpen. Polisi yang menemukan petunjuk itu menerangkan jika ketiga cerpen dari ketiga koran itu menceritakan kisah yang sama dengan 3 kasus pembunuhan yang terjadi. Setelah membaca cerpen itu sendiri, Rafli memutuskan untuk menyelidiki penulis 3 cerpen itu alias Wahyu. Setelah menyelidiki di mana kampus dan tempat tinggal Wahyu, polisi menangkap Wahyu di kampusnya. Wahyu tentu kebingungan mengapa tiba-tiba ia dijemput oleh polisi. Polisi menolak menjelaskan alasan membawa dirinya ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, barulah Wahyu diberi tahu alasannya. Polisi menanyakan seputar kasus pembunuhan yang menimpa 3 orang korban di lokasi berbeda. Wahyu terkejut dirinya dihubungkan dengan 3 kasus itu dan hal itu hanya berdasar pada cerpen yang ditulisnya. Wahyu menolak tegas kalau cerpennya dianggap berhubungan dengan 3 kasus itu. Meski begitu, polisi tetap mengorek keterangan pada Wahyu. Interogasi ini berjalan selama 2 jam. Selama itu pula, tenaga dan pikiran Wahyu benar-benar terkuras. Setelah interogasi itu, Wahyu dibiarkan pergi. Wahyu khawatir, dengan begini dirinya tidak diperbolehkan lagi mengisi rubrik cerpen di koran. Untuk itu, ia pergi mendatangi kantor Metropolitan Post. Di sana, lagi-lagi dia diinterogasi oleh Dudi dan Firda yang sudah tahu mengenai interogasi Wahyu. Sebelumnya, polisi datang ke kantor mereka untuk mencari Wahyu. Dari interogasi itu, mereka menyimpulkan jika semua ini terjadi akibat mesin ketik tua yang Wahyu miliki. Untuk itu, Wahyu dan Firda pergi menyelidiki asal-muasal mesin ketik itu. Hasil penyelidikan itu menuntun mereka pada seorang penulis bernama Rasmanto. Rasmanto pernah ditangkap polisi karena menulis artikel berbau sara. Selain itu, mereka juga menemukan kerangka manusia yang diduga Rasmanto di bawah rumah milik Rasmanto. Menurut kerabat Rasmanto, orang terakhir yang bertemu dengan Rasmanto adalah Rusdi, teman tahanan Rasmanto.
Setelah diselidiki lebih jauh, Wahyu terkejut ketika melihat foto Rusdi. Orang dalam foto itu begitu mirip dengan tetangga barunya, Darman. Setelah mendapat semua petunjuk itu, Wahyu dan Firda mengakhiri penyelidikan mereka. Beberapa hari berlalu, Wahyu kembali didatangi polisi. Kali ini bukan hanya untuk menginterogasinya, namun juga untuk menangkapnya. Wahyu kembali dijadikan tersangka atas 3 kasus pembunuhan serta hilangnya Firda. Polisi menemukan baju Wahyu yang ternoda darah di tas Firda. Untuk itu, polisi mencurigai Wahyu telah membungkam Firda dan juga membunuhnya. Pemeriksaan itu berjalan dengan brutal. Wahyu benar-benar dipaksa mengaku. Meski begitu, Wahyu tetap tak mengakuinya. Pada pemeriksaan kedua, Wahyu memohon pada polisi untuk memeriksa data terkait Rusdi. Wahyu yakin Rusdilah dalang dari semua ini. Awalnya, Rapli ragu, namun akhirnya ia setuju untuk menyelidiki Rusdi. Arsip terkait kasus Rusdi pun diambil dan dicek kembali. Rusdi pernah didakwa atas tewasnya majikannya, Darius. Dan dalam kasus ini terdapat nama-nama yang tak asing bagi Rapli, yakni Rahmat dan Wardoyo sebagai saksi. Rusdi, Rahmat, dan Wardoyo pernah bekerja bersama pada orang kaya bernama Darius. Rahmat tak lain adalah guru SMP yang tewas dipatok ular, sementara Wardoyo adalah pemilik kafe yang tewas beberapa hari lalu. Dahulu, Darius tewas akibat kecelakaan mobil dan supirnya adalah Rusdi. Berpikir, Rusdi mungkin berkaitan dengan kasus gadis diskotik, guru SMP, dan pemilik kafe. Rafli memutuskan untuk menangkap Rusdi demi mencari kepastian akan kasus ini. Darman alias Rusdi ini akhirnya dijadikan buronan oleh polisi. Darman alias Rusdi akhirnya berhasil ditangkap di terminal saat hendak melarikan diri ke Jawa Tengah. Saat itu diinterogasi oleh polisi. Darman baru mengakui jika nama aslinya adalah Rusdi. Dia pun mengakui jika dirilah yang bunuh Safira alias gadis diskotik, Rahmat, dan Wardoyo. Rusdi membunuh mereka karena dendam. Dahulu, mereka bekerja sama untuk membunuh Darius demi mencuri harta warisan milik Darius. Mereka sepakat membagi harta itu. Akhirnya, diputuskanlah cara membunuh Darius agar tidak nampak seperti pembunuhan, yakni membunuhnya pada kecelakaan mobil. Safira ditugaskan untuk menggoda Darius sampai mabuk, lalu mencuri kunci harta Darius yang dikalunginya. Begitu Darius sadar kehilangan kunci, ia segera meminta Rusdi, supirnya, untuk mencari Safira yang dianggap telah mencuri hartanya. Dalam perjalanan itu, Rusdi sengaja mengarahkan mobil ke dalam jurang dengan terus menginjak gas dan mengaku remblong. Sebelum mobil yang disupirnya terperosok, Rusdi telah dulu melompat keluar, sementara Darius tewas dalam kecelakaan itu. Setelah Rusdi ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka, Rusdi berpesan pada rekan-rekannya untuk menjaga bagiannya sampai ia keluar. Namun, Safira, Rahmat, dan Wardoyo mengingkari janji mereka. Bagian Rusdi juga mereka ambil tak tersisa. Untuk itulah Rusdi membunuh ketiganya. Lalu, apa hubungannya dengan Wahyu? Ketika merencanakan pembalasan dendam pada 3 rekannya, Rusdi bertemu dengan seorang penulis muda yakni Wahyu. Mengetahui Wahyu hidup sendiri, Rusdi merasa Wahyu adalah alat yang tepat untuk melancarkan aksinya. Pada tiap malam, diam-diam Rusdi menghipnotis Wahyu, memberinya skenario-skenario pembunuhan dan disugesti jika Wahyulah yang menulis 3 cerpen itu. Padahal cerpen itu sudah ada dan penulisnya adalah Rasmanto. Ia juga diam-diam mengambil baju Wahyu lalu membunuh Wardoyo. Baju yang ternoda darah itu dipakaikan lagi pada Wahyu. Terungkaplah siapa dalang dibalik 3 kasus pembunuhan itu. Tetapi ini belum selesai. Firda masih belum ditemukan. Rusdi ditangkap dan Wahyu dimintai keterangan. Siapa orang yang kira-kira dekat dengan Firda dan mungkin menjadi tersangka? Wahyu melempar kesaksiannya pada Dudi. Berpikir Dudi lebih tahu karena intensitas
waktu Firda dan Dudi bersama lebih banyak daripada dirinya. Awalnya memang tak ada yang mencurigakan sampai Wahyu menemukan satu inhaler milik Dudi di rumahnya. Seketika itu juga Wahyu berfirasat jika Dudilah dalang dibalik hilangnya Firda. Menurut Wahyu, Dudi berniat menjadikan Wahyu tersangka dengan membiarkan tas milik Firda ditemukan polisi. Dalam tas itu terdapat baju Wahyu yang ternoda darah. Dudi pun ditangkap berdasar kesaksian Wahyu. Ketika diinterogasi, ternyata benar Dudilah yang menculik Firda. Dudi mengaku ia menaruh rasa pada gadis itu, tapi rasanya tak terbalas, terutama ketika Firda dengan Wahyu. Dudi semakin kehilangan harapan. Untuk itulah Dudi menculik Firda. Ia juga menelanjangi gadis itu dan menerekamnya, mengancam jika ia meminta tolong Untuk itulah Dudi menculik Firda. Ia juga menelanjangi gadis itu dan Untuk itulah Dudi menculik Firda. Ia juga menelanjangi gadis itu dan merekamnya, mengancam jika ia meminta tolong maka Dudi akan menyebar video itu. Dudi juga akhirnya menyebut di mana Firda ditahan. Saat itu juga polisi beserta Wahyu datang untuk menolong Firda. Firda berhasil diselamatkan meski ia mengalami trauma. Pihak keluarga terus menyemangati Firda agar bangkit dari keterpurukan. Begitupun Wahyu yang juga terus berada di sisi Firda. Dukungan dan pertolongan Wahyu sangat berarti bagi Firda. Bahkan ketika satu hari saja Wahyu tidak datang, hati Firda akan gelisah. Sejak saat itu dan seterusnya Wahyu dan Firda semakin dekat.